Kelantan dan juga di Pahang. Tapi di ujung tahun ini musimnya, Pak. Ya, musimnya. Sama dengan kita di Indonesia juga, Pak C. Hanya saja mohon izin kita live melalui YouTube sebab apa namanya? Ada beberapa kawan terkendala jaringan sehingga mereka menyimak melalui YouTube, tidak melalui Zoom. Ya, ini saya dibantu oleh host Pak Kris. Pak Kris minta tolong di setup ini Pak Dr. Nurul Fadli Habibin sebagai co-host sehingga beliau boleh share screen. Ya, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di tengah-tengah akhir tahun, di penghujung aktivitas kita bersama-sama kembali melakukan diskusi ataupun saya namakan dengan workshop dan menjemput beberapa kawan dari lintas perguruan tinggi. Hanya saja dengan kondisi yang ada sekarang membuat tidak semuanya boleh online melalui Zoom, tapi mereka menyimak melalui YouTube dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, kita mengundang Bapak Dr. Nurul Fadli Habibin dari UPSI, University Pendidikan Sultan Idris, sekaligus juga beliau adalah fellow di ISDEF University Science Malaysia, satu university yang bertaraf Apex di Malaysia, yang merupakan program untuk menuju kecemerlangan pendidikan tinggi. Bapak Ibu boleh melihat profil yang akrab dipanggil Pak Ci. Profil beliau di berbagai platform, ada Scopus, Publons, Google Scholars, dan sebagainya, untuk mengenal tema-tema ataupun tajuk-tajuk penyelidikan beliau. Yang kedua, topik kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana menulis artikel, sekaligus juga bagaimana research instrumen. Pak Ci telah membina research instrumen dan beliau membolehkan instrumennya untuk di-share kepada kita semua. Nanti juga dengan izin beliau tentu ada PowerPoint ataupun informasi-informasi yang kita boleh pelajari dari Pak Ci. Tanpa memperpanjang kalam, mari kita buka workshop kita pada sore hari ini waktu Papua, dan kalau di Indonesia Tengah sama dengan Kuala Lumpur masih siang, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ci untuk sesi pertama, sebelum nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan baik yang dikirim kepada saya walaupun diketikkan melalui platform YouTube. Dipersilakan Pak Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera dan selamat sore buat semua para dosen, para researcher dan juga para student, postgrad students di Indonesia. Alhamdulillah, sepertinya buat kali yang ketiga. Kali ketiga Pak C. Yang kali ketiga untuk pertemuan kita perkongsian ilmu. Kalau bisa
Pak Andrian Syah kena silent tu. Suaranya. Pak Kris, minta tolong di unmute ininya Pak Kris, karena suaranya bergema sampai ke sini. Halo Pak Andriansa, Pak Kris, minta tolong di unmute dulu, suaranya menggema sampai ke sini. Okey. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini perkongsian ilmu berkaitan dua topik, iaitu critical success factors dan juga instruments. Biasanya untuk researcher sains sosial, bidang pendidikan, bidang pengurusan, bidang ekonomik ataupun bidang Islamik, dalam sebuah penyelidikan kita ada metod kualitatif atau kuantitatif, ataupun dipanggil penyelidikan saintifik ataupun penyelidikan dalam bentuk social base. Jadi kebanyakan researcher dalam bidang ini ada menggunakan instruments ataupun mengkaji, dalam kajiannya menggunakan factors. Contoh dalam sebuah research, objektif nombor 1 kita meletakkan to identify factors, untuk to determine factors, untuk mengukur, untuk mengkaji, untuk menyiasat faktor. Jadi bagi objektif penyelidikan itu boleh melaksanakan critical success factors. Kalau di type di Google atau di type di mana-mana platform untuk buat advanced search, di mana-mana publisher bisa ditulis critical success factors. Okay. Yang kedua adalah instruments. Biasanya publisher untuk Web of Science, Scopus dan juga indeks-indeks yang lain, kalau selepas reference, lepas rujukan, kita attach appendix, iaitu meletakkan instrumen. Contohnya questionnaire, soalan interview atau lain-lain, supaya next researcher bisa mengambil instrumen itu untuk ulang kajian, untuk buat repeated study. Jadi bagi publisher, mana-mana artikel sekiranya disertakan sekali appendix, meletakkan beberapa instrumen, chances potensi untuk terbit itu tinggi, high potentials. Kerana kita meletakkan instrumennya di appendix, memudahkan next researcher untuk adopt or adapt that instrument untuk research. Contohnya, saya keluarkan satu artikel menggunakan instrumen baru. Langsung instrumennya diletak di bahagian appendix. Jadi penyelidik dari Indonesia bisa ambil kuesioner itu atau instrumen itu, diubah sesuai untuk kajian di Indonesia. Jadi publisher sangat suka kalau kita terbit artikel, letak instrumennya di appendix, untuk ramai researcher di worldwide akan menggunakan kuesioner. Kebiasaan. Tapi kuesionernya bergantung dari segi bahasanya. Kalau tulis artikelnya dalam bahasa Indonesia, mungkin orangnya dari luar negara enggak bisa faham kerana bahasa Indonesia. Kalau saya di sini ditulis dalam bahasa Malaysia, kalau saya tulis artikel mungkin orang Indonesia ya bisa faham, orang Brunei, orang Singapura. Tapi untuk negara lain mungkin sukar faham. Jadi kalau kita ada kuesionernya, instrumennya, kalau hantar artikel international dalam English, jadi harus translate dulu. Kuesionernya, instrumennya harus translate dari Indonesia kepada English kerana bisa diambil, bisa diadopt or adapt secara worldwide. Jadi untuk perkongsian sore kita ini, saya mulakan dulu dengan critical success factor ataupun lebih dikenali dengan CSF. Okey, sebelum tu, kalau dalam bahasa mudah, kita identify, mengenal pasti factors. So, enggak ada minimum atau maksimum.
Bila disebut factors, mungkin 2, mungkin boleh 3, mungkin boleh 4, mungkin 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau buat research, berkata critical success factor, tiada nilai minimum dan maksimum. Bergantung kepada konten dan topik yang kita hendak kaji. Dia tidak ada minimum. Jadi, kalau sudah ada faktor, terpulang analisis apa yang hendak digunakan. Mau guna dokumen analisis juga bisa. Nak gunakan survey, guna kuesioner juga bisa. Untuk laksanakan interview juga bisa untuk kualitatif research. Jadi critical success factor bermaksud kita ada beberapa faktor, so kita boleh rankingkan, susun ikut keutamaan, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kalau kuantitatifnya bisa guna nilai mean, nilai purata. So kalau kita pakai skala Likert 5, so nilai mean kita bisa ada dari 1 hingga 5. Nilai mean yang paling tinggi bermakna faktor itu yang paling kritikal pentingnya. Jadi yang paling low, yang paling rendah bermaksud faktor ini kesannya sangat rendah. Jadi kita harus ambil pariti keutamaan yang rendah itu untuk membuat improvement, membuat penambahbaikan. Okey, saya langsung contoh tunjukkan berdasarkan pengalaman. Bisa dikongsi dengan pengalaman. Di sini kongsinya nanti adanya slide dan juga ada foldernya. Nanti selepas kursus ini saya akan bagi dengan Pak Ismail nanti fully slide-nya bersama dengan material, maksudnya artikel-artikel, contoh-contoh full artikel. Okey, yang pertama ini bermaksud kalau dosen di Indonesia ataupun student di Indonesia bisa terbit artikelnya bukan sekadar student postgrad-nya. Student undergrad juga bisa. Student undergrad juga yang sudah ke kuliah bisa juga tulis artikel berdasarkan projek. Kalau di Malaysia kita panggil projek tahun akhir, final project, student degree-nya. Jadi bisa student degree, student master, student PhD juga bisa terbit artikel kerana CSF semua bisa. Analisisnya terlalu mudah. Jadi semuanya bisa terbit artikel berkaitan dengan critical success factor. So, saya tunjukkan satu contoh. Kajian ini hanyalah kajian pilot study. Kajiannya pilot study bermaksud sampelnya tidak besar. Mungkin sampelnya bisa 30, 40, 50 atau 60. Okey. Ini yang pertama. Jadi saya tunjukkan satu contoh artikel daripada Taylor and Francis. Okey, ini contoh satu artikelnya. Okey. Topiknya enggak mengapa. Yang paling penting di sini saya mau kongsi tekniknya. Di sini artikelnya saya tajuknya Critical Success Factors. Kalau kita mau tulis artikel ya bisa tulis juga Critical Success Factor of Sustainable Management Practice. Ini topiknya. Langsung kita boleh tukar topiknya bergantung pada topiknya. Di sini saya hantar di International Journal of Sustainable Engineering, langsung topiknya harus sustainable kerana jurnalnya berkaitan sustainable. Yang ini bergantung juga di jurnal yang kita mau hantar ataupun di mana-mana topik yang sesuai di sini. Sustainable Manufacturing Practice bisa ditukar dengan topik lain. Kalau kajiannya di Indonesia, ya harus tukar in Indonesia. Kalau kajian saya ni di automotif, jadi saya tulis in Malaysia Automotive Industry. Kalau ditukar di Indonesia, jadinya in Indonesia Automotive Industry. Okey, ini contoh paper pilot study. Samples sekadar 26 responden saja. Enggak banyak. 26 responden saja. Jadi tujuan ini dihantar kuesionernya 50, tapi yang dapat balik kita punya respon, final respon hanya 26 saja respon daripada 50. Okey, sekarang mula-mula ni saya tunjukkan konsep dulu. Sebentar nanti saya akan tunjukkan full artikel. Okey, jadi nombor satu nak tunjuk, okey, artikel critical success factor juga bisa untuk buat paper dari konteks pilot juga. Okey, di sini artikel yang lain juga saya kongsikan untuk 27 saja sampel pilot. Di sini juga minta maaf topiknya semuanya otomotif, tetapi ingin dikongsikan juga bisa bukan hanya di Taylor and Francis, tapi publisher daripada InDesign juga bisa.
So ini jurnalnya dari International Journal Critical Accounting. Jadi bisa tajuknya Critical Success Factor of Corporate Social Responsibility Practice. Di sini bergantung kepada paper nanti. Kalau di Indonesia harus ditukar dengan kajian di Indonesia. Jadi nombor satu tipsnya, kalau kita ada pilot study atau kajian rintis di Malaysia, dalam bahasa Melayunya kajian rintis, so kita bisa gunakan juga critical success factors. Okey, ini juga contoh yang nombor 3. So kita distribute 50 sampel dengan ini tajuk lean manufacturing juga. Okey. Di sini kita juga bisa hantar artikel critical success factor yang pilot study tapi bisa ada appendix. Bisa ada appendix. Okey. Contohnya dia minta maaf slide-nya enggak kelihatan. Sebentar. Saya stop share dulu Pak. Saya kongsi slide yang lain. Mungkin ada masalah sedikit. Saya kongsi semula. Sebentar. Okey. Ada technical problem sebentar ya. Okey. Okey, ini langsung dikongsikan juga paper critical success factor juga bisa buat pilot study dan juga boleh disertakan appendix juga. Ini seperti contoh papernya berkaitan critical success factor untuk environmental management accounting practice. Ini research paper, sampel seramai 60 orang, 60 manufacturing. Okey, kemudian di bahagian belakang dia letaknya appendix. Okey. Begitu juga yang ini, contoh satu artikel critical success factor of the continuous usage digital library. So ada 105 sampel, kemudian ada instrumennya. Okey. Jadi bisa juga paper critical success factor-nya diambil daripada satu research objective atau satu research question hypothesis. Contohnya begini. Ini saya punya PhD. Ini critical success factor adalah objektif nombor 1 saya punya PhD. Langsung satu objektif dalam tesis bisa keluarkan satu artikel. Ini contohnya. Okey. Okey, ada nanti. Okey, sekarang saya nak kongsi full artikelnya. Nanti kita lebih ngerti kalau kita lihat full artikelnya. Sekarang saya nak kongsi full artikelnya dulu sebentar ya. Supaya kita jelas, kita lihat full artikelnya, kita jelas apa yang dikatakan artikel berkaitan dengan critical success factor. Okey, saya tunjukkan nombor 1 dulu. Sebentar. Okey, ini contoh nombor 1. Okey. Artikel critical success factor-nya di submit
di jurnal Measuring Business Excellence. Publishernya dia Emerald. Jadi students PhD saya, Nur Syazwani Muhammad Fuzi, sendnya artikel Critical Success Factors of Environmental Management Accounting Practice, Finding from Malaysia Manufacturing Industry. Okey, saya kongsikan artikelnya. Nanti full artikelnya nanti saya beri bersama dengan slide. Jadi kita dapat idea dia. Jadi bisa nanti di Indonesia dosen semua, pelajar semua bisa juga tulis paper critical success factor. Yang paling penting di sini kita belajar outline-nya, kita belajar proses dia, bagaimana boleh bisa yang mudahnya critical success factor ni juga bisa terbit di artikel international journal. Okey, ini seperti biasa abstract ni macam biasa. Okey, kita mulakan dengan introduction, kan? So yang ni total page 15, 15. Dia start introduction macam biasa, explain the manufacturing industry is one of the strategic industry in the Malaysia manufacturing sector. Okay, this is a basic introduction. Okay, how many paragraph? 1 paragraph, 2 paragraph, 3, 4, 5. Okay, then dia letak table kerana artikel jurnal sangat penting attachnya table. Enggak bisa artikel jurnal tu hanya ada paragraph. Okey, langsung kena ada table. Jadi ini table yang simple table to highlight kajian berkaitan dengan manufacturing, environmental management accounting practice. Juga ada previous study-nya dari Spain. Contohnya Spain, ada dari Malaysia, ada dari South Africa, dari India dan Nigeria. Jadi pendek saja, ringkas saja tabelnya. Jadi as the publisher, dia sangat suka kalau kita ada table macam ni. Okay, continue. Still in introduction, so we have 7 paragraph. Maksudnya ada 7 perenggan untuk introduction. Okay, langsung masuk bahagian yang kedua, iaitu literature review. So ada 1, 2, 3 perenggan. Okay, di sini juga bisa saya kongsikan definisi critical success factor. So di sini saya besarkan lagi. Okay. Critical success factor are the one of the way to help organization gain the information requirement to manage their organization. Jadi bermaksud critical success factor ni juga satu jalan bagaimana kita boleh bisa bantu organisasi dalam mengurus dan juga membuat keputusan. One of the way to critical success factor is improve company objective. Langsung kita juga bisa bantu objektifnya company, prosesnya pembuatan keputusan dalam mengukur prestasi, dalam mencapai visi syarikat. Hence, critical success factor are important to achievement the organization goal to be successful implementing. Jadi saya mengerti. Jadi critical success factor ini adalah general. Jadi mostly bukan hanya di Malaysia tapi secara worldwide. Semua researcher bisa study critical success factor kerana dia memberi dan membantu syarikat dalam meningkatkan prestasinya, mencapai visi dan mission, juga bantu dalam proses pembuatan keputusan. Okey. Jadi dalam kajian ini topiknya EMAP, Environmental Management Accounting Practice, adanya 5. Ada environmental cost, ada environmental regulation, environmental safety, management, commitment and customer focus. Merujuk kepada literature review dalam topik environmental management accounting, merujuk literature Ibrahim, Dorasami, langsung daripada Lee, propose-nya ada 5. So critical success factor untuk environmental management accounting ada 5. Ada environmental cost, environmental regulation, environmental safety, management commitment and customer focus. Jadi harus dianalisis. Yang 5 ini yang mana yang paling kritikal. Jadi dia ada sambungannya literature review. Ini masih lagi literature review. Okey, langsung literature review. Okey. Masih kan literature review. Okey. Kalau dikira tadi introduction-nya satu perenggan. Di sini literature review-nya ada 1, 2, 3, ada 4, 5, 6, 7, ada 8 paragraf. 8 paragraf dalam menulis literature review. Kalau saya tanyanya kalau saya mau tulis artikelnya, kadang-kadang saya hitung juga untuk introduction-nya how many paragraph, dalam penulisan literature review-nya how many paragraph. Jadi dia bisa bantu kita. Dalam kes ni cuma secara totalnya 15 muka surat.
Okey, metodologi harus saya jelaskan apa itu critical success factor dalam kajian ini. So this study use quantitative approach. Okey, dalam contoh ini dia menggunakan kuantitatif, menggunakan questionnaire. So gunanya skala Likert-nya 7 and nombor 1 very low, nombor 7 is very high. Ada 25 item, 25 measurement item, ada 25. Okey, jadi ada langsung nanti diperjelaskan resultnya di table 2. Okey, langsung ini aspeknya. Aspek pertamanya dia letak DRM daripada lecturer management accounting di Malaysia. Ada beberapa academician, ada 3 dan ada 1 daripada industri, ada 2 daripada industri expert. Jadi bisa juga dalam artikel ini membuat table yang kedua menyenaraikan panel expert. Tetapi kalau langsung tanyanya saya, kadang-kadang dalam research ni ada isu etiknya. Kadang-kadang kita bila tulis artikel jurnal enggak bisa ditulisnya nama negara. Kalau tanya saya nya yang ni enggak terlalu bagus kerana hak identity researchernya ditulis begini. Langsung kalau orangnya kenal, ininya lecturernya management accounting daripada Universiti Utara Malaysia, jadi langsung bisa diteka ini. DRM doktornya bisa tahu. Jadi kalau tanya saya enggak bisa tulis DRM. Ya tulisnya kalau di sini academician ya tulis academician 1, academician 2, academician 3. Jangan ditulisnya DRM, DFS, DRMS. Okey, kalau mau tulis lecturer ya tulis saja lecturer management accounting. Enggak perlu ditulisnya nama universiti, enggak perlu. Kerana kita harus menjaga hak partisipan, kita harus menjaga hak rahsia. Orang expert itu harus ditutup kerahsiaannya. Okay. Jadi di sini nanti kalau tulis artikelnya bisa diimprovise. Okey, kemudian masih lagi dalam research methodology yang gunakan pilot study iaitu Chromebase Alpha. Jadi ini mudah bagi saya. Okey, menggunakan software SPSS untuk seramai 60 questionnaire. Okey, kemudian ada result dia. Ini result dia. Ini yang dikatakan kenapa saya mau kongsikan topik critical success factor ini, bagi saya dia mudah. Ini yang laporan yang pertama ni demografi. Bagian yang kita tanya jantina, umur. Di sini enggak ditanya jantina dan umur, tetapi dalam industri kita tanya owner the company, type of ownership. 100% local, meaning that from Malaysia. Okey, ada juga yang 100% daripada foreign, maksudnya daripada luar negara. Okey, kemudian dia ada laporan industri sektor, number of employee, current position, year company qualified, quality citizen. Okey, ini bergantung pada soalannya kita. Yang bahagian ini cuma bahagian demografi. Nanti terpulang kepada kajiannya. Mungkin kajian ibu dan bapa nanti ada kat sini mungkin gender, mungkin country, mungkin di sini mungkin sepertinya number employee juga. Jadi bisa diubah. Ini sekadar berkongsi dari segi demographic information. Ini cuma demographic information saja. Okey. Langsung ada penerangannya. Langsung selepas tabelnya ada penerangannya di sini. Okey, kita langsung ke result pilot study-nya. Ini result pilot study-nya. So biasanya result study bisa dalam mengukur reliability bisa digunakan Chromebase Alpha. Di sini kalau dilihat 5 itemnya, environmental cost, environmental regulation, environmental safety, management commitment dan customer focus, yang mana itemnya semuanya 5 item totalnya 25. Merujuk pada resultnya semua ini, resultnya menunjukkan nilai Chromebase Alpha-nya lebih 0.7. Maksudnya semua itemnya pas, memiliki reliability yang baik kerana nilainya melebihi 0.7. Okey. Okey, langsung diperjelasin juga dalam paragraf. Langsung seterusnya, yang ini yang paling penting dalam critical success. Ini table yang paling penting. Ini yang mengukur average ratingnya critical success factor. Hanya ukurnya guna nilai min. Okey, guna nilai min. Dalam kajian ini gunakan skala Likert 5. Okey, jadi di sini kita lihat nilai min yang pertama, environmental cost is 4.227. Environmental regulation 4.283, environmental safety 4.3, management commitment 4.383. Customer focus 4.343. Langsung dihitung kat sini yang paling tingginya ini. 43.94, langsung di sini ditulis ranknya.
Jadi kita kira oh, ini nombor 1, yang ini nombor 2, okey, ini nombor 3, ini nombor 4 dan nombor 5. Itu saja. Kalau tanya saya, semua orang bisa buat kajian ini kerana mudah bagi saya. Hanya menggunakan nilai min, jadi kita boleh rankingnya, boleh rankingkan. Jadi selepas table ini bisa juga nilai min ini, semua nilai min 5 faktor ini dijadikan graf. Seperti ini. Graf. Ya, graf ini juga bisa buatnya di Excel, and boleh juga gunakan SPSS juga bisa. Kalau di contoh ini menggunakan Excel. Jadi langsungnya kita lihat tadi yang paling tingginya nombor 3, environmental safety. Jadi environmental ES ini merujuk environment safety yang duduk tinggi sekali grafnya. Langsung kat sini kita boleh ada secara total kita ada tabelnya, ada 5 table. Di sininya ada satu figure sebab dalam penulisan artikel kena harus ada table dan figure. Okey, langsung selepas itu explain. Selepas tabelnya langsung di-explain kenapa environmental safety itu paling atas sekali, paling kritikal. Langsung diceritanya semuanya. Result ini dijelasin dalam bentuk perenggan. Di sini, di bawah sini dia penjelaskan penerangannya. Okey, minta maaf. Jadi dia penjelaskan. Dia juga dicerita on other hand, the 2 lowest critical success factor. Yang nombor ranking nombor 4 dan nombor 5 tadi, iaitu EC, environmental cost dan juga environmental regulation juga diperjelaskan. Dan juga perlu disupport oleh literature. Okey. Kemudian langsung akhir conclusion. Itu saja. Sebab tu kalau saya mengkongsi di sini, paper critical success factor itu antara analisis yang paling mudah bagi saya. And hanya merujuk kepada nilai Cronbach alpha dan juga nilai min, yang mana nilai min itu dirankingkan, langsung kita boleh tahu keputusannya. Okey, seperti biasa reference. Okey, sepertinya reference. Cuma lebih ekstranya kalau bisa, kerana publisher mahu juga, iaitu appendix di sini. Kalau kita lihat appendixnya instruments. Extent to which your organization use. Ini soalannya 5 item. 1, 2, 3, 4, 5 untuk environmental cost. Ada 5 itemnya untuk environmental regulation. Ada 5 itemnya environmental safety. Ada 5-nya untuk management commitment. Ada 5-nya customer focus. Okey, langsung selesai. Jadi yang pertama ini nak menunjukkan bahawa bagi saya suka kongsinya artikel critical success factor itu. Bagi saya semua researcher atau dosennya bisa. Kerana kajian ini mudah. Kalau contohnya dibangunnya kuesioner, okey, langsung kuesionernya diedar kepada partisipan atau responden, langsung sudah dapat dapatannya, kita key in, langsung analyze hanya untuk dapatkan. Kalau di sini bukan kajian yang full, hanya kajian pilot. Kajian pilot juga bisa. Jadi dengan sampel 50 and adanya 5 faktor, langsungnya dapat nilai minnya dirankingkan. Itu saja. Langsung diperjelaskan kenapa dia paling min yang paling tinggi, dia ranking nombor 1, kenapa harus dibincang, adanya discussion. Itu saja. Untuk contoh pertamanya critical success factor. Itu yang pertama. Okey, saya tunjukkan contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua. Sebentar saya buka artikelnya. Konsepnya sudah ngerti kan? Jadi sini cuma example lain yang saya kongsi. Enggak mengapa nanti full banyaknya artikel nanti, artikel saya bersama dengan pelajar nanti, mana semua artikel itu saya bisa kongsi. Nanti full artikelnya saya bisa bagi, saya masukkan dalam satu folder, masuk dalam Google Drive, jadi bisa semuanya dapat full artikelnya. Okey, yang tadi dalam slide tadi saya sudah tunjuk satu contoh, yang mana artikel ini International Journal of Sustainable Engineering, Critical Success Factor of Sustainable Management Practice. Ini papernya paper pilot juga. Kita lihat di dalam abstraknya hanya 26 saja. 26 saja. Responnya 26. Okey. Jadi kita sudah ngerti apa itu critical success factor. Saya secara
secara cepatnya saya tunjuk. Yang pertama saya besarkan sedikit. Okey, yang pertama introduction. Okey, langsung masuk literature review, saya explain. Yang ini nanti bapa ibu boleh belajar apa itu CSF di sini kerana ada penerangan apa itu CSF. Yang ini lebih detail kerana saya cerita CSF approach is technique to that planner to manager to identify specific sort among the most relevant. So bisa dibaca nanti. Okey, kemudian saya perjelaskan konstruknya, faktornya dalam sustainable SMP is sustainable manufacturing practice-nya ada berapa? Nombor 1 adanya manufacturing process, ada nombor 2-nya ada supply chain, nombor 3 ada social responsibility, nombor 4 adanya environmental management. Yang ini juga ada 4 faktor. Tadi ada 5 faktor, yang ini ada 4 faktor. Sebab tu saya bilang tadi bilangan faktornya enggak ada minimum dengan maksimum, terpulang. Jadi selesai ceritanya 4 faktor itu diperjelaskan dalam metodologi. So metodologi juga diperjelaskan, contoh ini juga dalam kuesioner. Okey, kemudian langsung ada proses validity and reliability-nya. Di sini juga diperjelaskan Cronbach alpha-nya. Kemudian result keputusannya, ini keputusannya. Okey, yang ni berbeza. Kalau contoh satu tadi diletakkan appendix-nya di belakang. Maksudnya selepas reference appendix ini berbeza sedikit, dia letak appendix, dia letak itemnya dalam metode dalam result and discussion. Ini itemnya. Ini itemnya ada MP, ada SCM, ada SR, ada EM. Okey, langsung ada support daripada authorsnya setiap itemnya. So bermaksud ini instrumennya, measurement itemnya. Okey. Langsung keputusannya yang ini. Ini yang pertama, Cronbach alpha dilihat semuanya lebih tinggi daripada 0.7, itu table yang kedua. Table yang ketiga resultnya. Ini resultnya critical success factor, langsung kita tahu faktor nombor 1 adalah social responsibility, nombor 2 manufacturing process, nombor 3 environmental management, nombor 4 supply chain management. Okey, langsung selepas itu harus diperjelaskan. Ini gambar rajahnya. Yang ini pun dibuat dengan Excel saja. Jadi kita tahu yang mana yang tinggi, mana yang rendah. Okey, langsung diperjelasin satu persatu. Okey, keempat-empat faktor itu langsung conclusion. Itu aja. Jadi kalau tanya saya, kalau orang tanya, Pak Fazli susah atau tidak tulis artikel critical success factor? Jawapan saya enggak, mudah. Tapi kita harus belajar bagaimana nak menulis paper critical success factor. Kalau tanya saya, kalau kita ada students, kalau kita lecturer, kalau mau buat research yang cepat, kemudian mau tulis artikel jurnal, saya sangat recommendnya artikel critical success factor. Tapi kadang-kadang kita kena harus tahu publishernya yang dia selainnya critical success factor ini, dianya maunya ini, instrumen item ini yang dia mau. So kalau kita attach bersama instrumennya item ini, maka artikel ini juga boleh dirujuk di jurnal-jurnal yang lain untuk publisher atau researcher yang lain. Okey. Saya tunjuk lagi contoh yang lain. Okey, yang lain sebentar. Saya buka contoh artikel lain untuk critical success factors. Sebentar. Ini di data sebentar ya. Okey. Sebentar saya share. Ini juga contoh yang lain. Kita sudah ngerti kan dua contoh artikelnya sudah dapat membayangkan apa itu critical success factor. Okey, di sini juga sama. Critical success factor of lean